Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bih. Sayyidina Maulana wa qudwatuna Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menjelaskan kepada kita semua tentang masalah golongan-golongan seseorang, yang mana golongan ini merupakan satu bentuk nasihat, peringatan, teguran, dan himbauan bagi para ahli ibadah yang zuhud, giat berusaha menyendiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bagi orang-orang yang menghabiskan waktu untuk amal, taat, dan ibadah, dan serta petunjuk ini untuk orang-orang yang melayani Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan ini yang dimaksud termasuk daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara para hamba Allah. Ada sekelompok orang yang khusus, ada sekelompok orang yang memang ditakdir oleh Allah untuk melayani Allah. Jadi hidupnya ini hanya untuk melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Mereka ini adalah sumber cahaya dan gudang rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba tersebut, mereka didapati dan dikenal sebagai aulia. Siapa mereka? Para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari golongan-golongan yang terpilih. Wali ini banyak jenisnya, dan dikatakan salah satunya adalah wali autad. Apa itu wali autad? Yaitu secara bahasa artinya adalah pilar-pilar. Kalau istilah Jawanya itu paku bumi. Ada wali paku bumi. Mereka ini terus-menerus menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali autad ini terbagi menjadi 4. Jadi di dunia itu cuma ada 4. Jumlah para wali itu 124.000. Seperti jumlah para nabi dan rasul, dan seperti jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada satupun wali yang wafat kecuali digantikan wali yang baru. Jadi jumlah wali itu sama sampai sekarang, 124.000, tidak berkurang dan tidak bertambah. Tetapi wali itu memang digolongkan oleh Allah, la turfa auliya Allahu minal jahilan. Allah itu tidak mengutus walinya dari kalangan orang-orang yang bodoh, bukan dari kalangan orang-orang yang awam atas syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ingin menuju tangga walinya Allah, maka raihlah daripada kesempatan yang mulia ini, yaitu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali Allah autad, pilar-pilar daripada bumi ini. Yang kedua adalah wali abdal. Wali abdal ini secara harfiah artinya adalah berarti pengganti. Yang dimaksud di sini adalah
dalam dunia sufi, abdal merupakan wali-wali pengganti kedudukan wali yang telah wafat. Wali abdal. Jadi siapapun yang wafat digantikan sama dia perannya, itu wali abdal. Maka mereka ini adalah golongan orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang gak takut caci maki, orang yang gak takut fakir, dia gak takut tidak makan, tidak takut apapun, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka disifati oleh Allah, inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut apapun. Inna auliya Allah khaufun walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sumpek. Apa sih makna sumpek itu? Takut itu apa sih? Takut itu dengan kejadian yang akan terjadi. Itu takut. Apa itu sumpek? Sumpek itu kejadian yang telah lalu. Sampean kok sumpek kenapa? Gara-gara besok. Nggak ada. Gara-gara kemarin pasti. Oh, sumpek itu pasti gara-gara kemarin. Tapi kalau takut atas apa? Takut yang akan terjadi. Maka mereka para wali Allah itu tidak pernah sumpek dan tidak pernah takut. Apa sebab? Mereka tahu kalau semua ini adalah tatanan Allah, semua ini adalah skenarionya Allah. Di antaranya wali yang memiliki derajat yang tinggi yaitu gurunya Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau mengatakan, tatkala aku ditampar oleh orang, tatkala aku dipuji oleh orang, tatkala aku disanjung dan dihina, rasanya sama. Tidak berpengaruh apapun di dalam hatiku. Ini orang yang memiliki kedudukan yang tinggi kepada Allah. Bagaimana engkau tidak bisa membedakan antara tamparan dan pujian? Beliau mengatakan, kalau aku ditampar, siapa yang membuat aku bisa ditampar? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan dia untuk menampar aku? Allah. Siapa yang menciptakan orang yang menampar aku? Allah. Siapa yang mengizinkan tangannya melayang ke wajahku? Allah. Apakah aku akan protes dengan semua itu? Sedangkan Allah yang aku cintai. Kalau ada orang yang memuji aku, sama. Itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini wali-wali yang abdal, autat. Mereka itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang terbaik, hamba-hamba terbaik, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sufi. Apa sih sufi itu? Ini sufi. Apa sufi itu? Sufi itu orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyucikan hatinya dari prasangka buruk, menyucikan hatinya dari iri dengki, menyucikan hatinya dari kesombongan, menyucikan hatinya dari hal-hal yang sifatnya duniawi, agar hatinya dapat merespon kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan di muka bumi ini. Itu orang sufi kayak begitu. Jadi mereka orang-orang sufi itu tidak pernah takut dengan apapun. Mereka itu adalah orang-orang yang mengemban kebenaran dan hakikat. Makanya ilmu hakikat itu nggak bisa dipelajari. Makanya kalau ada orang ngomong, saya mau mempelajari ilmu hakikat, dari mana? Hakikat kok dipelajari? Tidak ada. Tidak ada. Saya ingin belajar ilmu hakikat, thariqah bisa. Hakikat dari mana? Hakikat itu pemberian dari Allah kok. Jadi orang belajar ilmu hakikat ini orang-orang yang aneh ya. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang sum'ah, gila popularitas. Dan jangan sampai juga orang itu kepengen jadi wali. Karena ada orang banyak. Saya pernah ketemu orang, ini untuk pelajaran buat kita. Saya ketemu dengan orang, jalan kaki dia, jalan kaki, rambutnya panjang. Kemana? Saya mau ziarah ke makam walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, sungguh mulia pekerjaanmu. Melangkahkan kaki, jalan kaki, pakai tungket dari wali ke wali, bertapa dari tempat ke tempat. Untuk apa? Saya mau mencari ilmu laduni. Golek ilmu laduni melaku. Ilmu laduni itu juga harus ditempuh.
ilmu laduni terus ziarah oleh ilmu laduni itu kan tidak ada yang seperti itu. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang Allah berikan dengan kemudahan. Kita belajar fikih, tiba-tiba kita dapat laduni, bisa. Karena apa? Ada awalnya kita belajar fikih. Kita belajar ilmu tafsir, dapat ilmu laduni. Mungkin gak tahu belajar fikih, gak tahu belajar hadis, berharap ilmu laduni. Dari mana? Ini orang-orang yang gak sehat akalnya, begitu. Nah, jadi adapun orang yang ziarah sana, ziarah sini, ketahuilah orang yang kita ziarahi, Al-Habib Abdul Qadir Ma'is Segaf, Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang, Wali Songo, yang kita ziarahi itu orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Lihat kita datang, Syekh Ibrahim, doakan saya. Wahai Maulana Ishaq, doakan saya. Abdul Qadir, doakan saya. Untuk apa? Agar saya menjadi orang alim. Lah kan belajar apa gak? Yuk kemeng. Model-model kayak gini wis tak payu di zaman ini. Ya, ziarah sana, ziarah sini, kepinginnya instan. Orang kalau sudah kepinginnya instan, ini orang-orang yang akalnya gak waras. Ini zaman-zaman orang yang kepingin instan semua. Langsung kepingin alim, langsung kepingin sugih, langsung kepingin mulia, langsung kepingin punya kedudukan. Tanpa dia berusaha, tanpa dia berupaya melalui jalur-jalur yang singkat. Ini semakin banyak ini. Jadi orang kepingin langsung sakti, semedi, gawe ali-ali, belian. Ini orang-orang yang akalnya gak waras, kayak begitu. Lihat aja, nggak ada orang yang akalnya waras yang model-model gitu, nggak ada. Langsung kepingin begini, langsung sampai nanti minum air ini, nggak iso langsung apal. Takon di banyune sapa iki? Nggak ada yang model-model yang sifatnya itu seseorang bisa menggapai ilmu yang instan, yang sifatnya putih ya, bukan ilmu hitam. Ilmu hitam memang banyak yang seperti itu. Ilmu hitam langsung dia bisa begini, langsung dengan seperti hal-hal yang gaib misalnya. Banyak hal naudzubillah min dzalik yang dilakukan oleh orang-orang ilmu hitam. Kita ngomong berbicara ilmu putih. Orang kepingin langsung bisa ngobati. Saya kepingin bisa ngobati orang. Saya kepingin bisa nerawang orang. Loh, nerawang kok kepingin? Tidak bisa. Ilmu putih itu kalau berkaitan dengan hawa nafsu dia semakin jauh. Saya kepingin bisa ngobati orang. Kepingin tuh apa kok kepingin? Ya nanti kalau saya bisa ngobati orang, saya akan didatangi banyak orang. Nah, berarti ente kepingin dimuliakan sama orang ya. Yang kepingin dimuliakan mbek wong, kepingin diangkat derajatmu oleh manusia. Engkau malah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jangan. Kita ini jangan berupaya berbuat sesuatu agar dinilai manusia. Kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, silahkan kita tampil. Tapi kalau selama kita belum bisa mengalahkan hawa nafsu, jangan kita tampil. Sudah kita sembunyi. Sembunyi kita. Sembunyi, jangan sampai kita tampil di halayak ramai. Jangan sampai kalau kita belum bisa mengendalikan daripada hawa nafsu kita. Maka dari itu para wali itu ada yang sifatnya humul. Humul, menyendiri. Atau dia benar-benar tersembunyi. Humul tersembunyi itu wali, udah tersembunyi itu wali yang dia bisa menciptakan para wali. Jadi wali mastur, ada wali yang tersembunyi. Jadi wali mastur itu lebih agung daripada wali masyhur. Wali masyhur itu wali yang terkenal. Jadi kalau wali mastur itu yang dia orang nggak tahu, ya wali mastur ini yang bisa untuk menjadikan para wali. Dia bisa melantik daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Engkau jadi wali. Engkau tidak, engkau jadi wali itu bisa daripada kalangan walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus jangan kita menjadi humul agar derajat kita tinggi. Lah iki aneh maneh ini. Makanya ini satu manajemen yang salah. Dia menginginkan dirinya menjadi wali yang mastur dengan tujuan dia bisa derajatnya tinggi di atasnya orang-orang yang lain. Nah ini malah gak ketemu ini. Derajat kedudukan itu gak bisa diinginkan. Ikhlas.
Ikhlas. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita jalan. Apapun keputusan Allah, apapun keinginan Allah, sudah yang penting kita jalan. Apapun yang terjadi, yang penting jalan. Jadi jangan kita strategi. Menggunakan strategi kepada Allah itu nggak mampu kita. Kalau manusia bisa kita bohongi. Tapi kalau Allah, kita mau bohong dari mana? Kalau manusia bisa kita tipu dengan pakaian, bisa kita tipu dengan ucapan, bisa kita tipu dengan perilaku. Tapi kalau Allah, siapa yang bisa menipu Allah? Tidak ada satupun makhluk yang bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ketahui, terkadang para pemula dan murid yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti mereka, ini orang-orang yang meneladani sikap Nabi Muhammad. Itu orang yang menuju para wali, pakaiannya kayak pakaiannya Rasulullah, akhlaknya kayak akhlaknya Rasulullah, perangainya kayak perangainya Rasulullah. Jadi mereka mengikuti step by step, jejak demi jejak, langkah demi langkah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Satu persatu, pelan. Di antaranya orang yang menggunakan sunnah selama 40 hari dia menjadi walinya Allah. 40 hari. Apa contohnya? Nggih sarung. Sampai sesarungan 40 dino, kopian, sarungan pakai bajunya Nabi Muhammad. 40 hari istiqomah, mudah-mudahan menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan terus kita ini pengen jadi wali terus mengkelaskan diri. Paham maksudnya mengkelaskan diri. Jadi saya ini adalah golongan orang yang ini, yang sifatnya tinggi. Lah orang model kayak gini nih, orang-orang yang mengkelaskan diri. Majelis saya ini majelisnya orang-orang top. Nggak ada yang bisa datang majelis saya ini kecuali apa ini yang model-model kayak begini. Beda majelis kita dengan majelis orang lain itu beda. Majelis kita tuh majelis yang diketahui oleh banyak para wali. Majelis kita menggolongkan diri. Para wali itu yang humul. Kalau memang mengatakan humul, itu orang yang sama sekali tidak pernah menceritakan dirinya atau majelisnya. Nggak mau, marah dia. Jangan ngomong majelis saya mulia. Jangan menyebut nama saya. Itu orang-orang yang humul modelnya kayak begitu. Jadi kalau cerita nih, kita tuh majelis kita cerita no. Nggak ada kayak begitu. Ya ini modelnya wong sing bulet-bulet ya, nggak tahu otaknya entah keleben uget-uget babi gak ngerti pas ngombe. Uget-ugete munggah nang jero uteke. Mangane kaya ngono. Jadi bulet. Hati-hati. Kita jangan sampai terikat atau terbius dengan sifat-sifat mereka yang terhasut ya, terhasut dari pemikiran-pemikiran yang ingin mengangkat dirinya sendiri. Wah, tuh nafsu. Ingin mengangkat dirinya di hadapan manusia. Naudzubillah min dzalik. Maka jauhkan diri kita dari sifat-sifat yang pujian. Ingin pujiannya manusia, ingin dinilai mulia oleh manusia. Hindari daripada hal-hal yang semacam itu. Maka mereka di zaman ini, mereka yang memang menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ini telah memberikan ilham, pengetahuan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalika. Mereka para walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dikatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada. Siapa mereka? Di tengah-tengah umatku suatu golongan yang muncul dalam kebenaran. Itu kalau kita mau tahu wali, walinya Allah di zaman ini. Sopo wali? Wali itu ketika orang yang berani mengatakan hak di zaman ini. Ini hak yang saya sampaikan. Lau mata laim. Walaupun dia dicaci, walaupun dia dimaki, walaupun dia disudutkan, walaupun dia mau dibunuh, walaupun dia mau diculik,
walaupun dia dinista, walaupun dia dimaki-maki, nggak peduli. Tetap mereka ini berkata yang hak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah dan mereka masih tetap dalam pendirian mereka. Ini zaman yang kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita ingin tahu siapa mereka, Imam Syafi'i mengatakan orang yang benar di zaman ini, orang yang paling sering dimusuhi, orang yang paling sering dinista, orang yang paling sering difitnah, dan orang yang paling disudutkan di berbagai daerah. Di berbagai daerah dia dinista, di berbagai daerah dia difitnah karena berkata yang hak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merekalah seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyajidanallah ibnu Maryam min ummati rijalan hum mithlu hawariyin wa khairin minhum. Dikatakan oleh Rasulullah SAW akan datang seperti anak Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, pasti akan mendapatkan orang-orang besar di kalangan umatku, mereka hawariyin. Siapa mereka? Penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu sifat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya, menggunakan pikirannya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak menginginkan bayaran, dan mereka tidak takut ancaman, dan mereka tidak takut kehinaan, dan mereka tidak takut daripada hal-hal yang akan mencederai dirinya. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah kita dengan sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah, karena Allah ini telah menghembuskan fitnah, mentakdir fitnah. Allah telah mentakdir fitnah, yaitu fitnah ini adalah bukan fitnah itu ujian yang dimaksud. Fitnah itu artinya ujian, cobaan. Ini cobaan besar bagi negara kita saat ini, yang mana negara kita sudah mulai diadu domba antar umat Nabi Muhammad. Kita sudah tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bingung, umat ini bingung, kasihan umat ini. Apa sebab? Karena ini memang yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Apa sebab? Ini semua adalah ulah ulama su. Ulah ulama su. Siapa ulama su? Mereka yang berdakwah untuk rupiah. Mereka yang berdakwah untuk menggapai proposal. Mereka yang berdakwah ingin mencari bayaran. Mereka yang berdakwah hanya ingin mendapatkan rupiah dan dolar. Mereka yang ingin mengangkat dirinya dan golongannya, ingin menyelamatkan dirinya dan golongannya tanpa menghiraukan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan mana yang hak, mana yang batil. Mereka nggak peduli. Yang penting saya selamat, yang penting golongan saya selamat, yang penting umat saya selamat, yang penting majelis saya selamat, yang penting segala sesuatu yang sifatnya duniawi dia akan korbankan dan dia akan merespon. Tapi kalau sifatnya ukhrawi, pembelaan masalah ukhrawi, dia nggak ikut-ikut. Apa contohnya? Yaitu orang-orang yang hamiyatul jahiliyah. Apa itu hamiyah? Fanatik golongan. Apa yang dimaksud? Mereka dengan lantang ketika organisasinya dihina. Mereka yang lantang ketika partainya dihina. Mereka yang lantang ketika keluarganya yang dihina. Kalau keluarganya dihina, kalau majelisnya yang dihina, kalau organisasinya dihina, dia akan berkata dengan lantang. Tapi tatkala Allah dihina, dia diam. Tatkala Nabi Muhammad dihina, dia diam. Tatkala Al-Quran dinista, dia diam. Ini golongan ulama su. Tidak ada pembelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tidak ada pembelaan kepada Al-Quran. Naam, Nabi Muhammad itu memang rahmatan lil alamin, tetapi jangan digeneralisir. Rahmatan lil alamin ini untuk memaafkan orang-orang yang menista agama. Ketika agama kita difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ketika Al-Quran difitnah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Loh, ketika Rasulullah dihina, engkau mengatakan rahmatan lil alamin. Ketika Al-Quran dihina, mengatakan rahmatan lil alamin. Nanti tatkala orang tuamu dibunuh, juga katakan rahmatan lil alamin. Tidak bisa seperti ini. Makanya kalau sifatnya itu adalah dunia, dia akan merespon. Kalau yang kena hartanya, kalau yang kena adalah keluarganya, kalau yang kena adalah ormasnya, kalau yang kena adalah partainya, dia akan kembali berjuang. Tetapi tatkala yang kena adalah, yang dihina adalah Al-Quran, Allah dan Rasulnya, dia diam saja. Ini nyata ini. Jadi makanya jangan mengeneralisir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir Nabi Muhammad yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin harus dirujuk dengan 23 tahun masa kenabian. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Iya, tapi Nabi Muhammad juga memotong tangan. Nabi Muhammad itu memotong tangan. Nabi Muhammad juga melakukan rajam. Rajam, orang ditimbun di dalam tanah, dilempari batu sampai mati. Loh, mana rahmatan lil alamin? Loh, katanya rahmatan lil alamin. Lah kok Nabi Muhammad memotong tangan? Lah kok Nabi Muhammad mensyariatkan kisos? Nabi Muhammad juga memerintahkan untuk digantung para begal. Begal itu hukumnya digantung dan ditempatkan di tengah kota, tegak tengah alun-alun, dan dibiarkan selama 3 hari 3 malam. Baru dikubur. Itu hukuman untuk para begal. Itu syariat ini. Termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Mereka yang tarkus sholat, mereka yang meninggalkan sholat. Dorobtu unukihi bisyayf, harus dipotong kepalanya. Loh, katanya rahmatan lil alamin. Lah kok ada ayat-ayat yang demikian? Nah makanya jangan mengeneralisir, daripada ayat rahmatan lil alamin harus merujuk dengan masa nubuah selama 23 tahun diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga jangan langsung bertindak, oh ini potong tangan, oh ini dirajam. Jangan. Nabi Muhammad juga mengajarkan rahmatan lil alamin. Lihat, tidak boleh memerangi orang-orang kafir, tidak boleh memerangi orang-orang munafik. Ada orang kafir itu dilindungi oleh Rasulullah. Sebagian anak yatimnya Nabi Muhammad itu orang-orang kafir, orang yang bukan Islam, anak yatimnya Nabi Muhammad. Bahkan janda-janda yang diurus oleh Rasulullah itu banyak yang tidak beragama Islam. Dari kalangan Majusi, dari kalangan Yahudi, mereka itu yang ditinggalkan suaminya, itu yang diopeni oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, jangan kita mengeneralisir ayat-ayat Allah, jangan kita mengambil, memotong-motong ayat Allah untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan syahwat kita, untuk kepentingan daripada tujuan maksud kita untuk menggapai satu misi agar sukses. Ta'udzubillah min dzalik. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala man wa sayyidi habibul muslimin hafid wa ala kutub zaman wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah.